Dan ada waktu sholat Jumat, jadi kita fleksibelin aja. Oke. Nah, harapannya untuk yang sebenarnya untuk yang PK2 atau yang kerja ya, walaupun misalkan kalian kerja paling enggak bisa activity-nya kalau ada presentasi atau apa itu dimaksimalin sebisanya kalian, jangan sampai itu ngelos bener-bener nggak presentasi. Sebenarnya salutnya adalah dari yang PK2 yang Gen 1, walaupun kerja kayak Pak Victor, Bang Riri atau yang lainnya itu dia masih tetap online dan tetap kerjakannya semaksimalnya sebisanya. Jadi nggak ada alasan karena kerja atau yang lainnya. Nah, jadi untuk kalian yang aktivitasnya di sini bisa lebih semangat lagi. Calvin kalau masih ngantuk cuci muka dulu. Udah mandi belum? Udah, benar. Takutnya belum mandi masih ngantuk kan aku curiga. Hmm. Ya, jadi bisa disemangatin lagi. Kemudian hari ini kan kita mau share modulnya. Udah selesai modulnya? Astagfirullahaladzim, lu kita. Modul yang mana? Astagfirullah, Steven. Kayaknya tiap minggu kan lu selalu mention modul-modul ya. Iya nggak, Ruh? Nggak tahu juga. Oke, ya udah itu nanti akan jadi penilaian Kanuka sebenarnya untuk di akhir semester yang udah harus kalian kerjakan. Pertama kan find out tentang softwarenya, kemudian presentasi sama modul kan ya. Bener kan? Kanuka banyak saksinya adalah apa? YouTube Magic Channel, ya kan? Tenang aja, semua terrecord dengan baik. Jadi no hoax, ya kan? Jadi semaksimalnya modul yang udah dikerjakan silakan di-embed di cerminnya. Kayak waktu itu udah pernah ada cerminnya kan ya? Tapi namanya apa ya waktu itu ya? Kan aku pernah up cerminnya. Ingat gak? Oh, nama tim kalian apa deh satu? Tulisan Skewer. Emang kalian udah ngerjain cerminnya? Masa? Bener. Nah, ini dia. Nah, berarti no hoax ya. Bentar, mana zoomnya? Di share screen dulu sekalian. Oke. Masa iya? Steven yang ngerjain. Berarti kita lihat modulnya ada atau enggak. No. Oh, skewer ininya ini ya apa? Sapi. Oh gitu. Lucu banget. Coba Kanoko mau tanya dari logo. Ya, ini logo nih. Ini apa? Tengkorak. Apa sih? Ini apa? Anime apa? Aduh, aduh. Ininya. Kok kayak beda sih? Oke. Ini sapi karena dendeng. Terus kenapa ini R-nya 3? Apa? R3 artinya apa maksudnya? Oh. Oke, oke, oke. Oke, ini udah dimasukin. Tahu nggak yang belum dapet siapa? Iya, parah lu. Parah nih, Kak Fitra belum dapet. Oh, ini timnya. Good job. Ini proposal PPT, ini BMC-nya. Nah, yang belum apa? Modul dari softwarenya ya. Dimasukin. Alright. Ini proposal, ini PPT yang ini bukan sih yang kelasnya Mamoy? Di Dor, ini yang nggak bisa dibuka. Kan ini bisa di-embed, guys. Kalian itu bisa embed ini loh, Docs atau AirDrive. Udah pada tahu belum?
Hah? Bukan link loh, ini kan kalau ini ngelink ya, kan bisa di embed biar dia kelihatan tanpa ini di sini. Udah udah tahu belum? Siapa yang udah? Di cerminnya ada embetannya. Coba kita kan aku buka satu-satu ya. Bentar. Ini punya Dimas. Ini kok gede banget. Ini Sabrina, ini Vina, Mutia, Aura, Nadine. Ini kenapa paling kecil? Oh, Dimas. Kamu jangan gitu. Astaga. Ini yang lain pada gede. Ini tidak boleh seperti itu. Ya, harus adil. Revi, tolong foto ulang di sini. Biar fotonya gede ya. Nah, yang ini lebih parah. Cuma oh ini ada di sini. Ini proposal apa bedanya, Bos? Enggak, sama aja. Ya. Jadi sebenarnya gini, nanti ada satu assignment yang untuk kumpulan yang tugas manajemen keuangan. Nah, itu embednya dari maksudnya kalian submit ininya aja gitu. Jadi sekalian untuk kelas yang Mamoy sama Kanin nyambung kan ya? Nah, jadi tiga matkul sekalian kalau itu kan kanu ketitip untuk tugasnya ada di sini. Berarti kalau ini udah ada proposal, tinggal tambahin kalian slide yang kemarin tentang software itu sama yang proposalnya ya. Kan di sini udah ada BMC dan lain-lainnya, kalian bisa tinggal masukin. Oke, coba ini piscok. Nah, ini juga belum. Ini disreng. Ini juga belum. Oke. Kanuka kasih challenge sambil nunggu Rehan belum datang kan ya? Oke, belum. Kanuka kasih challenge 10 menit cukup kali ya. Gimana caranya dalam cermin kalian itu bisa ke embed AirDocs. Contohnya itu kayak 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 oh ini, ntar. Ntar. Yang mana? Belum, itu belum ke embed. Nah, embednya gimana kalian cari tahu? Nah, ke embed itu adalah ketika kalian share AirDocs kalian, ini langsung muncul di sini. Bukan kayak link tadi. Beda kan? Ini namanya di embed. Nih, ke kelihatan ininya, sheetnya. Oke? Paham tidak? Nah, challenge-nya kalian cari dalam 10 menit pokoknya berkelompok deh, terserah kalian mau individu atau kelompok, cari tahu biar cermi kalian itu yang ini nih yang bisnis proposal, berarti proposalnya itu muncul docs-nya ya. Iya, di cermin ini kalian sebenarnya tinggal edit, tinggal one klik satu dua, tinggal dua kali klik itu kalian bisa munculin ini. Nah, kalian searching deh di YouTube kayak di Google kayak itu pasti ada caranya. Oke? Kanu ke timer ya sekarang ya. Nanti yang bisa Kanu ke kasih kopi chai, tapi buat satu orang yang bisa nemuin. Oke? Iya, cara embednya. Yang di Zoom mau ikutan challenge juga lanjut gas. Ini cara nginin oh gini. 10 kosong kosong. Nah, oke, 10 menit silakan bertapa. Hah? Udah? Belum. Nah, kan Uka sambil cari contoh lain. Hmm. Hmm.
Bukan. Hmm, apa ya? Kayaknya ini deh. Nah, contoh lainnya adalah kayak gini. Ini kan punya cerminnya Cavio. Dia embed rainbow slide. Jadi ada muncul begini. Ya. Nah, nanti slide kalian yang presentasi harusnya muncul bentukannya begini, bukan cuma yang kayak gini. Ya, kalau kalian kan yang begini aja kan ya. Nah, belum ada embetan slide ya kan? Nah, itu silahkan kalian munculin contoh satu aja, misal mau AirDocs atau slide-nya, silahkan. Oke, 8 menit lagi. Aura sudah gabung. Oke, Aura, mantap. Oke guys, ternyata udah ketemu sama Dimas. Jadi kita langsung aja. Berarti ini challenge kan ke kelas ya. Dikasih tahu Ale ya tadi ya? Oh enggak. Enggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga. Berarti ada usaha nanya. Awalnya tuh udah nge-copy linknya, tapi nggak muncul. Oh gitu. Oh ya, oke. Oke, oke, sip, sip. Yaudah, ini Kanuko close ya untuk challenge-nya. Tadi Cermi punya siapa? Bawel ya? Oke, ini. Enggak gini juga. Belum benar. Belum benar. Enggak kayak gini. Bukan kayak gini. Iya, bisa di-scroll ke bawah. Iya, ini kan nggak bisa di-scroll. Enggak, ini bukan kayak gini. Tetot-tetot. Lanjutin lagi challenge-nya. Kita add Google Drive. Coba, bener-bener. Itu udah kan untuk kasih tinggal add Google Drive.
Emang kamu kerjanya di mana? Nggak di AirDoc? Oh gitu. Kerjanya di Docs kan? Docs online? Bukan di Docs Word? Udah bisa. Gimana? Bener, Steven? Udah di save di cerminnya. Kan lu lihatnya dari cerminnya. Tadi Dimas udah ketemu, tapi belum tepat. Nggak bisa di scroll soalnya. Ayo udah belum? Ayo udah belum? Ayo. Nih, kayak punya Kavio kan, info slide-nya bisa di next-nextin kan ya. Nah, tadi kalau punya si Dimas itu nggak bisa. Kalau yang AirDocs juga dia bisa di-scroll ke bawah-bawah gitu. 3 menit lagi. Jeng, 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 jeng. Gimana, Bin? Kembaranmu mana? Satu lagi. Si Vina. Punten, Iki Boy mah. Jangan ya. Yang lain atau Ki. Iki udah sepuh lah. Tapi ini preview true nggak bisa nih Ki. Harus link yang bukan preview. Nah, oke. Ini contoh yang diselesaikan. Ini challenge Iki. Si Iki udah selesaiin, tapi Iki nggak berlaku karena dia udah sepuh ya. Jadi contoh aja. Udah. Mana? Enggak sih. Ih, maunya di embed punya kalian itu. Tapi ini bisa kan? Bisa iya Ya, kayak gitu. berarti dapat. Ih, maunya di sini, di cermi-cermi ini. Aduh, tapi ini udah ketemu Kak. Caranya gimana nih, Kak? Ya udah update di sini. Punya Steven apa kelompoknya? Nama timnya? Nama timnya. Ini kan yang si tadi ini. Si Iya, Skewer kan? iya. Ya udah di Skewer kan. Bener kayak gitu bener. Satu aja dulu, misal proposalnya dulu atau hah? Ya proposal yang kalian atau misal slide yang presentasi kemarin di Kanuke, kelas Kanuke. Iki boy, lu mah bener-bener Ki. Ntar Iki mah cainya aja di kampus lah. Berlaku challenge-nya pas update di cermi kalian ini ya, di Square dan lain-lain. Ini aduh up lagi ya. Ini siapa? Oh si Sabrina. Ntar dulu. Tuh, ya, udah bunyi.
Nah, ini mau embed. Ya udah tambahin embed 2 menit. Hah? Bisa Steven bisa. Ayo tambahin 2 menit. Bikin satu ini kok bisa sih pakai roti itu dong. Rehannya udah bisa. Punya siapa Skewer? Sini, duduk. Semoga aja bisa. Coba ya. Masuk Zoom udah belum? Masuk Zoom. Biar nanti share screen. Coba. Betul. Dan kopi chai, oke. Oke, thank you. Iya kan contoh satu. Nah, apa? Bisa, Nek. Oke, Steven masuk Zoom, terus share ke teman-temannya. Steven mikirnya dari Kanuka aja ya. Iya. Iya. Oke, nih. Ini. Iya, share screen. Oke. Nah, ini. Oke, jadi gimana caranya, Steven? Coba itu delete dulu. Dari ulang. Yang bawahnya. Nih. Lama. Oke, ini kita delete ulang ya. Embed sesuai dengan ini di bawahnya proposal. Berarti di bawah proposal ini. Embed ke bawahnya. Ya. Iya. Maaf. Taruh. Berisik-berisik. Dah. Dah. Caranya yang pertama. Yang tadinya jangan dihapus. Itu kan link. Yang tadi link jangan dihapus. Biarin. Yang tadi di sini jangan dihapus. Ctrl Z lagi. Jangan dihapus, jangan dihapus. Nah, enter lah ke bawahnya. Oh iya ya. Nah, jadi embednya itu di bawah yang bagian nama proposal kalian. Jadi bisa lihat di scroll sama kalian bisa ngeklik gitu ya. Oke, caranya gimana? Pertama kita download dulu ya ininya. Tinggal download di sini. Udah. Setelah itu bukan download kayaknya. Kita lupa tadi ya. Nggak jadi nih SC-nya. Nah, ini kita nyimpannya ke drive dulu sekali. Ya, ininya file ininya kita nyimpan ke pintasan lainnya ke drive. Nah, ini nyimpannya di drive saya. Nah, itu udah tersimpan, guys. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada mana ya? Ini, nah paling bawah, bisnis proposal skewer. Udah. Ya. Ya, ya, sabar, sabar. Kita lihat versi Steven dulu sebentar. Lebih mudah yang mana? Udah. 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 Udah, Oke. setelah itu buka yang tadi cermin kalian. Geser ke atas. Kita masuk ke Add Google Files.
Terus kita klik ini, masuk ke Google kalian. yang Rinfo apa yang Iya, Gmail? info lah. Oh, Rinfo. Nah, terus cari deh itu yang udah disimpan tadi, seperti saya ini ada bisnis proposal scareware. Jadi tinggal insert file, udah deh. Jadi itunya ada di bawah. Nah, seperti ini guys. Jadi kalian tinggal Coba save. perbarui. Ya, perbarui. Terus coba view. Oke, lihat artikel ya. Ya. Jeng 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 jeng. Jeng jeng. Bisa. Nah, bisa. Mana? Ini dia. Kita dulu belum muncul di Zoom. Oke, bisa Nah, ke scroll ke bawah? bisa dong. Oke, siapa Steven dan Kopi Oke. Chan. Luar biasa. Ini caranya begini, berarti berapa kali klik tadi Steven? 1, 2. Pertama, gambar. Kedua, Google Drive. Ketiga, bisa ini. Berarti 4 kali klik. Kali. Alfri berapa kali klik Alfri? Sama, kayak gitu. Sama. Beda. Oke. Coba pakai versi Dimas. Ini di stop share dulu. Tapi sebelum itu, kan Muka mau iklan dulu. Hari ini ada special guest yang lagi birthday. Tahu gak siapa? Siapa? Panuke sih. Enggak deh. Iya, ntar ya. Kanuke panggil dulu guest starnya. Tes. Itu bilang ngomong aja, Kak. Nggak bisa nih, Kung. Tolonglah. Bisa tuh tadi. Gimana ya? Kamera gue di ini deh, di spotlight. Sap. Kamera gue di spotlight. Alhamdulillah. Oh gitu ya udah, yang ada aja mana? Iya, tes. Oh bisa, oke. El, mana El? Sini El. Nih, El, ada siapa nih di sini nih? Didinya di spotlightin deh, Sabda. Tuh siapa? Ada Didi, ada Didi. Nih, Didi nih. Halo Didi. Nih, El, sing a song, oke? Happy birthday. Oke. Ntar ya, mana Didinya? Sini, Halo, abang. Ada Didi, di sini ada Didi. Tuh Didi. halo Elsafi. Oke. Hai. Halo Didi, gimana?
Halo Didi. Oke, kita sing song dulu Happy Birthday ya. Sama Onti ya. Kakaknya tepuk tangan ya. Oke. Happy birthday. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. One more ya. One more ya. One more, okay. One more ya. Okay. One, two, three. Happy birthday to you. And then, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy. Oke. Caranya. Oke. Oke, mau singing apa? Singing apa? Again apa? Amalnya gimana? Bukan. Mau singing apa, Els? The Wheels on the Bus atau apa? The Wheels on the Bus mau? Mau? Iya, yuk. The wheels on the bus go and louder. Round and round. Round and round. Louder suaranya. The wheels on the bus go round and round. All through the town. Give applause for Ed. Happy birthday, Ed. Thank you, kakak. Iya. Yuk kakak, yuk foto sama kakak nanti ya kalau selesai acara ya. Oke, jangan bobo dulu ya. Jangan bobo dulu ya. Oke, Gimana? bye bye Didi. Bye bye Didi. Kakak. Bye Didi. Bye Bye, Sofir. Oke. Oke, kita lanjut challenge selanjutnya ya. Impersonator and intermezzonya udah selesai. Dimas, udah ready? Masuk Zoom? Tadi challenge-nya katanya udah. Tapi stepnya harus bisa lebih small dibanding Stephen. Ya. Ya. Oke. Apa? Jadi sebenarnya pakai cara Stephen itu udah oke. Hanya aja kalau menurut Kanuke pas dia tadi Stephen bilang itu mesti di add Drive ya, Stephen ya. Sementara kan yang Stephen udah lagi jalanin masuk ke Drive itu berarti kan yang udah online ya ke Google Docs. Kalau udah masuk Google Docs itu dia udah otomatis udah masuk ke Google Drive. Jadi nggak perlu add Drive lagi kayak tadi. Jadi langsung ke add Google file yang di atas. Terus tinggal search aja nama filenya. Tinggal di add, klik, dia muncul. Coba deh sekarang kalian lakuin tanpa step pertama yang di add Google file, di add Drive tadi. Ya, coba add yang proposalnya. Proposalnya slide-nya. Coba di add slide-nya. Nggak usah ke publish to web kayak gitu-gitu, udah diajarin publish to web lagi. Oh enggak. Ya, jadi nggak usah publish to web lagi, langsung aja add Google file-nya. Bisa kan langsung kan? Iya. Jadi stepnya cuma 2 klik aja kan tadi kan aku bilang. Tinggal add Google File, klik filenya, langsung embed. Ya, oke. Jadi cerminnya diupdate lagi. Proposal yang kelas Mamoy, BMC, terus yang kelas Yakanin juga ada kan ya. Apanya, terus yang kelas Kanuke, modul dan slide presentasinya. Oke? Itu buat jadi kalian nanti submit di iDo. Oke, kemudian di kelas kalian kan ada buat satu itu ya cermin scoop kalian ya. Taruh.
Tanya berapa? Jam 10 pas. Ntar jam 10 langsung tim itu. Oke, ini ya. Di sini. Ini contoh satu aja ya. Oke, kita lihat punya Alfri. Oke, ini ada skupnya punya Alfri di semester ini, tapi masih black. Oke, ini ya. Tuh, punya Alfri keren. Ada ini, ini apa ya? Ini anime apa ini? Hah? Ya, udah itulah ya. Oke, halo pribadi Raja. Perkenalkan saya Alfri. NIM-nya segini. Mau tahu lebih banyak di sini. Ini di sini kemana nih Alfri? Oh, Instagram. Good job. Oke. Kegiatan belajar. Nah, assignment 1, assignment 2, bisnis plan. Oke, jadi di akhir semester nanti itu akan ada, maksudnya yang tadi satu assignment Kanuke bilang, untuk kalian masukin itu adalah skup kalian sama yang cermin tadi, yang terakhir. Maksudnya skup kalian adalah assignment-assignment ini mesti diupdate kayak punya Alfred. Ya, bisa manajemen bisnis assignment 1 tentang apa itu mesti di link-linkin. Ya, ini di sini baru ada link assignment ketiga. Jadi di akhir semester itu mesti kalian update. Oke? Misalnya belum ada cermin-cerminnya ini bisa dihilangin dulu atau dikosongin. Kemudian kalau ada assignment bisa dijalanin. Nah, kayak web programming yang assignment 1 Alfred udah kerjain dan udah ngelink. Nah, kayak gini. Oke? Jadi contoh bisa kalian cek, lihat atau dari punya Alfred ya. Nah, ini di forward aja. Oke, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Cukup jelas atau riweh? Yes. Gampang ya, tinggal update-updatein aja sebenarnya apa yang udah kalian lagi jalanin ya. Oke. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan untuk challenge-nya hari ini udah berarti yang dapat kopi chai ada Steven sama Agung Rizky, Iki Boy nanti ke kampus aja ya Iki Boy. Dan hari ini mau ada presentasi dari Jurnal ID udah kumpul kan timnya? Oke, sip. Setelah ini ada yang mau presentasi lagi atau udah? Idor TikTok setahun tuh sial nih dari tadi ya. Nah, oke. Ayo, itu apa yang Jurnal ID? Give a plus for Jurnal ID. Biar semangat. Ayo, pasti bisa. Jangan lupa yel-yelnya. Nah, mikir ya dulu yel-yelnya apa ya. Kok si Jaisa gak ada sih? Oh, gawe mulu dia. Oke, kalian coba join Zoom nanti mic-nya dari Kanuka aja. Share screen-nya dari kalian. Join Zoom dulu ya, Kak. Iya, iya, join Zoom dulu. Zoom-nya tadi udah Kanuka kasih kan kalau nggak salah. Iya, coba cek. Kan bertiga doang. Sama Jihad, Kak. Yang lain pada Zoom. Oh, ada emang Zoom si Jihad ya? Oh, Jihad udah join ya? Ih, aku nanya. Oh, ada Kak dia. Ini cuman belum join. Terus bilang dulu. Ini mana sih?
Iksan bukan sih? Ah, Cikentang juga ya? Ini juga ini di dokumen. Ini sih linknya mana sih? Jom. Di komunitas. Oh, komunitas. Kan itu Jom. Ini Ini. yang nggak bisa. Sih dia nggak bisa sih. Jadi facecamnya di sini ya, Kak? Iya, iya. Kalian share screen di situ sama mic-nya dari situ. Ini kenapa ya, Kak? Salah kali. Yang dari ini kan tuh. Coba bentar. Tadi yang bentar. Bukan lupa Kak, kirim link baru. Kayaknya tadi salah deh yang itu. Iya. Mic-nya juga di sini, Kak? Iya, iya. Tuh, kalian tinggal share screen aja di sini. Kecilin aja volumenya biar naik. Halo guys, Nah, dari siapa tuh? Ya. Jihad. Jihad tuh tolong di spotlight, Bre. ada Jihad. Jihad yang mana nih? Online. Apa Iksan? Iksan kamu kemana? Oh, sana aja. Selamat pagi Rehan. Itu siapa? Si Jihad. Lihat. Oh, Ihsan. Ihsan juga sama kalian? Satu tim. Ihsannya juga di spotlight, Bre, tolong. On cam dong, si Ihsannya mana? Ini udah on cam kan? Ini langsung mulai apa gimana ini?
Langsung Mau langsung. tahun depan juga nggak apa-apa Jihan. Oh gitu. Ya, saya punya pantun nih. Udah Kak, udah. Gitu lah. Bukan dari sini. Kurang tahu dari mana. Rehan siap gak Rehan? Oh, ini dari sini. Cakep. Apa pantunnya Jihad ya? Oh, udah nih. Udah kedengeran ya suaranya ya. Bener-bener lu. Itu si Rehan, Kak. Rehan suruh fokus dulu itu. Rick, gimana Rick? Ini kedengaran Kak? Halo, kedengeran nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang salah satu software akuntansi yang bernama Mekari Journal. Yang pertama kali akan dijelaskan oleh Jihad. Ayo silakan Jihad. Oke, nih saya ada pantun ya. Ada badai, ada petir. Suara kedengeran gak sih? Cakep ya, cakep. Gitu dong, Tang. Udahlah, langsung aja lah. Tapi suara kedengeran ya. Pantunnya selesai nih kentang banget lu. Woi, Jihad. Apa? Selesaiin dulu pantunnya kentang banget. Cuma ada badai ada Oh, gitu. petir, nggak ada lanjutan. Ya, ini soalnya nggak kedengeran cakepnya nih. Oke, Yang kenceng guys, saya mau cakepnya. pantun ya. Ada badai, ada petir. Cakepnya mana ini? Lu di Zoom ya nge-lag bener-bener. Itu sih. Ya, ada badai, ada petir. Cakep. Petirnya nyamber ke rumah si Ratu. Cakep. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum Cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Jihad. Ya, Ya, Kak, suara saya kedengeran nggak, Kak? Dengar. kedengeran lu tau nggak si ini siapa? Arik sampai tarik napas kata si Jihad. Oh, itu. Ya, ini sengaja saya Napas gini, Kak. dalam. Ya. Jadi di awal-awal gitu kita ketawa-tawa dulu biar bahasanya itu kita itu nggak bosen saat mendengarkan presentasi dari grup kita ini. Oke? Mantap. Ya, semangat Yes. pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, luar biasa. Oke? Oke. Ya, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Nah, gitu dong. Ya, Oke, jadi Jihad. di sini perkenalkan nama saya Jihad Fadil Muhammad. Ya, yang di kelas itu ada Arik, ada Rehan. Satu lagi siapa nih? Pakai baju hitam. Pakih ya. Ya, jadi itu kita dari kelompok OG Team akan menjelaskan tentang jurnal ID. Sebelumnya ada yang tahu apa itu jurnal ID? Belum pada tahu ya? Ya, jurnal ID ini adalah suatu apa ya? Jadi dia ini bermanfaat bagi kita yang memiliki usaha di bidang bisnis, yaitu tentang di bidang penjualan atau pembelian barang atau produk. Nah, manfaatnya apa nih? Ya, sebelumnya saya ingin kasih cerita dulu. Saya juga di sini juga melakukan bisnis, yaitu bisnis tentang
ya tentang pekerjaan saya, yaitu bisa jasa maupun barang. Nah, saya juga sama. Saya itu setiap ingin mengantarkan barang saya itu harus memiliki faktur penjualan. Ya kan ada faktur, ada namanya PO, pemesanannya gitu kan. Nah, yang saya sekarang ini gitu kan sebelum saya mengenal nih jurnal ID ini, saya itu kalau membuat faktur itu harus dari Word. Jadi ribet tuh. eh jadi kita tuh harus bikin tabelnya, bikin ininya, bikin itunya gitu kan. Kita harus menghitung misalnya harganya, diskonnya gitu. Itu secara manual. Nah, dengan adanya jurnal ID ini akan lebih mudah gitu. Akan memudahkan apa yang kita inginkan. Di situ kan ada tuh ya nih di ini laptopnya Arik ya. Itu kan ada buat faktor penjualan. Nah, di sana itu tadi saya udah coba tadi pagi. eh, saya membuat nih faktor penjualan nih. Jadi saya tinggal bukan yang itu beranda 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 Ini dia. beranda beranda Lihat ya, lihat yang coba share screen aja kalau gitu. Ini stop share. share Nanti screen. ada yang mau dijelasin Oh juga. iya, gantian aja nggak apa-apa. Gantian. Oke. Ganti-gantian aja itu di. Ad, share Oi, screen ad. tar lo. Ini ada di WA nih. Bahaya kalau kalian WA kan. Mana ya? Mana sih Rick tadi tuh? Linknya. Tar lo, bukan lo link. Hah? Jihad jaringannya jihad. Iya Kak, bentar Kak. Saya ini dulu apa linknya mana sih Rick? Link itunya Rick. Arik, tolong linknya. Berarti kan bukannya apa? Kurang tahu tuh kak. Sorry. Bentar ya, bentar. Ini udah. Udah pakai BO kok. Ya Kak, gimana Kak share screen Kak? Ya. Udah belum? Ya. Udah. Ah, udah. Tuh atasnya ini ya. Ini saya nggak bisa ke atasnya ini nggak bisa ganti gimana sih? Ini ngilangin ini nih yang di atasnya nih. Kenapa sih? Ini Oh, atas ini. ininya kak. Mau dihilangin. Oh, ke bawah itu dikebawahin biasanya bisa. Nggak, ini nggak bisa dihilangin ya? Nah, kelihatan ya di sini nih. Ini ada buat faktor penjualan. Jadi jurnal ID ini sangat membantu kita untuk membuat faktur. Sebelumnya udah ada yang tahu belum faktur itu apa? Jadi faktur itu seperti apa ya? Saya agak susah ini menjelaskan ini. Jadi misalnya kita ini mau mengirim barang nih ke suatu perusahaan. Nah, misalnya barang kita itu kopi misalnya kan ya. Kopi ini kita berapa nih? Berapa piece nih kopi ini nih? Gitu kan. Nah, di situ berapa satuan harganya? Setelah satuan harganya berapa, kita mau ngirim berapa piece gitu kan. Nah, setelah berapa piece harganya jadinya berapa? Kalau di manual kita hitung tuh, misalnya kopi ini harganya 10.000, sedangkan kita ingin ngirim ke suatu perusahaan, suatu PT itu 20, berarti kan 10 dikali 20, 200 ya kan, 200.000. Nah, di situ ada diskonnya enggak gitu kan. Kalau di manual kita hitung tuh, semuanya kita hitung satu-satu. Cuman kalau di aplikasi ini, di jurnal ID ini, kita itu sangat cepat, tinggal kita kasih aja misalnya pelanggan gitu kan, siapa namanya misalnya Rehan gitu kan, emailnya apa misalnya Rehan apa gitu kan.
Nah, alamatnya di mana? Misalnya Teluk Naga gitu. Nah, jadi biasanya di faktur itu kan ada tuh nama gitu. Cuman biasanya kan kita pelanggan itu kalau kita bisa PT apa, misal PT Raharja gitu kan, emailnya apa, Raharja apa gitu kan, alamatnya di mana gitu kan. Nah, tanggal transaksi. Jadi kalau saya sih menyebutnya kan biasanya kan taruh invoice lah gitu ya, invoice gitu, faktur gitu. Nah, nanti kita sebelumnya sudah ada deal-dealan nih, jatuh temponya. Nah, maksudnya jatuh tempo apa? Untuk pembayaran ya, untuk pembayaran. Jadi pembayarannya. Nah, syaratnya nih, syarat pembayaran ini apa nih? Nah, di sini ada nih, ada COD, ada net 30 atau 1560 custom gitu. Kalau saya sih biasanya mau cash, transfer atau bagaimana gitu kan, giro gitu kan. Nah, misalnya ini kita ke net 30 aja gitu kan. Nah, nomor transaksi apa? Biasa dari PO. Jadi sebelum kita membuat faktur itu kita biasanya diberikan PO gitu ya. Nah, misalnya pilih produk. Nah, produk apa nih? Produk kita itu apa nih masuknya nih? Penjualan misalnya pertama produk apa gitu kan? Pesan memo. Nah, ini diskon nih. Jadi misalnya tadi di harga sekian gitu kan, kita beri diskon gitu kan. Misalnya nih saya buat ya. Nih, saya tadi nyontoh ibu saya gitu kan. Nah, ini alamat rumah saya. Tadi saya coba kita jatuh tempo sebulan ya pembayarannya. Misalnya nomor transaksinya 01. Ya, ini apa? Produknya misalnya penjualan, ya penjualan misalnya kita jual kopi. Kita beli 10 buah. Nah, harga satuannya misalnya kita masukkan 10.000 per piece ya. Nah, misalnya ya kita masukin nih diskonnya, misalnya diskonnya 10% lah ya. Nah, di sini ada pajak nih. Biasanya saat kita ingin ngirim barang itu ada namanya PPN. Nah, PPN. Nah, bisa pesannya apa gitu kan. Beli kopi pakai pepes. Nah, PPN-nya berapa total. Nah, oke, langsung kita buat. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, ini digeser dulu. Tuh, jadi kan harga penjualan misalnya kita deskripsinya yaitu barangnya kopi, kuantitasnya 10 ya 10 unit gitu kan, 10 buah, harga satuannya 10.000, diskonnya 10%. Ya, ini apa? PPN itu biasanya 11% ya, PPN itu 11%. Jadi di sini nih kita tuh sangat mudah karena apa? Menurut saya mudahnya di sini karena kalau kita bikin manual di Word gitu kan, kita harus menghitung nih 10.000 dikurangin 10% gitu kan, belum lagi sama PPN yaitu 11%. Jadi totalnya adalah 99.900. Oke, jadi seperti ini. Baru misalnya ini sudah jadi, kita bisa cetak dan bagikan. Misalnya kemana? Di sini lengkap. Ada WhatsApp, email, atau kita mau ngirim ke orangnya biar lebih mudah, hanya link aja bisa. Jadi di dalam faktur itu biasa nanti ada surat jalan. Dia harus ada surat jalan juga untuk kita bisa mengirim barang ke suatu perusahaan. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, nanti aja belakangan ya. Dijelaskan lagi oleh tim yang ada di sana. Oke, oke Jihad, tolong edit dulu, edit itu diedit. Edit apanya, Kak? Itu diedit di bawah, coba ubah, itu ubah di bawah. Ini ya. Ada kan ubah? Nah, ya klik ubah. Nah, betul betul. Nih. Oke. Tadi ada di bagian syarat pembayaran nih, coba diklik, bisa gak? Bisa. Oke, di sini kan aku mau kasih challenge lagi, tanya ke kalian. Ini ada syarat pembayaran, ada net 30, COD, net 15, 60. COD kan kalian udah tahu. Nah, net 30, net 15, net 60. Artinya apa?
Dor, Alfred nyender. Udah gitu kakinya begitu lagi. Sama juga. Oke, net 30, net 15, net 60. Kenapa? Apa sih, Van? Saya itu ada sang penjual memberikan waktu kepada penulis untuk membayar. Oke. Jadi dari 30 itu waktu membayarnya itu 30 hari dan yang 15 itu 15 hari dan yang 60 40 hari. Oke, SC buat Steven. Tuh, Ya, betul. kayak easy ya. Sebenarnya Oke, Kak, ini thank udah you. ketahuan Ya, Kak. Halo, halo. ya, halo, halo Bandung. Iya, jadi sebenarnya net ini kan sudah ketahuan karena kan di sini udah ada tanggal transaksi dan jatuh tempo. Nah, jadi udah ketahuan. Jadi berapa nih netnya? Berarti netnya 30 gitu. Berarti kan 30 hari gitu kan. Misalnya ini custom bisa gitu. Kalau cash on delivery kan berarti kan cash ya kan dia tanpa ada jatuh tempo. Emang kalau misalkan kita klik net 60 jatuh temponya ke ubah otomatis jihad. Kubah. Kubah itu jadi 2 bulan. Oke. Hmm. Oke. Sebenarnya kalau misal ngaturnya tinggal kita ngatur ini aja. Jadi kita nggak usah ganti-ganti ini nih. Ini kan bisa diganti juga nih. Sebenarnya nggak usah. Lebih cepatnya langsung aja kita ke sini. Kita Ya. mau gimana nih gitu kan. Mau misalnya 30 tuh kan ini jadi bulan 1 gitu kan tanggal 14. Tapi tergantung. Makanya tapi kalau misalnya ini kita tanggal 15 ya kita langsung tuh naruh invoice-nya itu ke perusahaannya langsung tanggal sekian. Karena dari fakturnya kan udah seperti ini gitu. Jangan sampai kita nganterinnya tanggal 16, tanggal 17 gitu kan. Itu tidak akan bisa, nanti tidak akan masuk ke pihak purchasing-nya. Oke. Sip. Sip. Dari sini Oke, challenge-nya udah ya jihad saya ada serahkan di kembali share ke ada. yang ada di sana. Oke. Sekarang giliran saya yang share. Oke. Ini gimana nih selesaiinnya? Iya, stop share aja. Gantian si Sorry Arif ya mau kawan-kawan, share. saya tidak ngerti. Oh ini ya? Hah? Iya. Iya, betul betul. Jadi yang tadi udah dijelasin sama Jihad, itu adalah salah satu fungsi dari Mercari Journal, yaitu lebih mempermudah dalam penjualan. Sebelum masuk lebih dalam lagi, langkah baiknya kita nge-share dulu apa yang di awalnya dulu. Jadi pengertian Journal ID itu apa sih? Jadi fungsinya juga untuk apa? Penjelasan lanjutnya oleh Rehan. Silakan. Ya, itu. Jadi Journal ID adalah Jadi, Journal ID adalah software akuntansi bisnis yang dapat membantu penggunanya mengelola keuangan secara efektif dan lebih efisien. Ada banyak fitur yang bisa Anda manfaatkan dalam aplikasi ini, antara lain mengelola pajak, membuat laporan keuangan, mengelola stok, manajemen arus kas, dan sebagainya. Jadi jurnal jurnal ID bisa diakses dengan cara online lewat perangkat seluler atau komputer, sehingga memungkinkan Anda dapat mengakses data finansial kapan saja dan dari mana saja, asalkan tersambung ke internet. Program ini juga sudah memiliki banyak fitur yang terintegrasi dan kolaborasi, sehingga mempermudah para pengguna bekerja sama bersama tim mereka. Selain itu bisa mengintegrasikan data bersama aplikasi lain, di antaranya sistem manajemen persediaan dan sistem manajemen sumber daya manusia. Oke, jadi kita langsung masuk ke fitur transaksi di Journal ID. Kita bisa lihat di sini. Sebelumnya juga saya sudah melakukan beberapa transaksi dan ini adalah transaksinya. Jadi bisa dilihat di layar depan. Di sini ada 2 kontak yaitu Budi dan Arik. Dan di sampingnya ada terima 300 juta dan kirim
250 juta. Ini bisa di ini nggak sih? Nah, Nah, bisa dilihat di bawahnya, Arik Tyson mempunyai modal secara 300 juta. Jadi di sini supaya transaksinya berjalan, ini harus ada soal ceritanya. Jadi Budi mengirimkan saldo ke Arik untuk untuk investasi modal selama 1 tahun sebesar 250 juta. Karena investasi modal saham termasuk piutang atau keuntungan, maka saldo si Budi ke Arik menjadi 300 juta. Jadi jika dihitung lagi dalam jumlah investasi awal sampai akhir tahun, 300 juta dikurang menjadi 250 juta. Hasilnya ada 50 juta. Jadi keuntungan Budi ketika investasi ke Arik menjadi sebesar 50 juta selama 1 tahun. Bisa dilihat kan di sini 250 juta, 300 juta, dan 50 juta. Itu dapat dari mana? Karena si Budi investasinya ke Arik selama 1 tahun dan mendapatkan 50 juta. oke, stop. Tadi pada dengerin nggak? Udah pada ngerti kan? Makanya pada nggak dengerin. Dengerin nggak? Oke, Kanuka tanya Angelika. Yang dijelasin ini, tadi Arif udah jelasin kenapa saldo di akhirnya itu 50 juta. Kenapa Angelika? Kenapa minta maaf kan? Ya. Nggak dengerin. Calvin, kenapa di sana saldonya 50 juta? Ya karena investasi yang tadi bilang itu piutang. Jadi tadi si Budi bilang dia investasi 250, terus Arik Tyson cuma 250 ya. Iya. Itu investasi selama kurang 1 tahun. Jadi selama total itu si Budi itu bisa mendapatkan 50 juta karena dari pengurangan 300 dikurang 250. Oke, gue jawab SC buat Calvin. Di belakang tapi dengerin. Betul? Betul banget Kelvin. Oke, sip. Lanjut. Pasti. Dan ini tar dulu sambil ini. Piutang apa? Singkat tadi. Oke, lanjut. Ya kan siapa tahu lupa. Dan di sini ada bukti bahwa ada transaksi dari Budi ke Arik. Nah, ini dia. Jadi di soal ceritanya adalah si Budi ingin membayar sewa ke Arik dengan harga 250 juta. Dicetak ya? Ya, terus dicetak. Supaya ada tanda buktinya. Dan di sini juga ada. Otomatis di saldo kasnya kan menjadi ada 50 juta. Kurang lebih seperti itu penjelasannya mengenai transaksi, mengenai modal dan modal saham. Udah, Kak? Udah, nggak ada lagi transaksi yang lainnya. Cukup. Oke, udah cukup. Sip. Berarti hari ini belajar modal dan saham dan piutang. Saham dan piutang. Ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan dari kalian untuk tim jurnal OB. OG. Ya. Kalau nggak ada kan kayak nanya ke kalian sih. Apa? Kekurangan dari Kekurangannya. Oke. Ya, kita riset dulu kekurangan dari Journal ID. Bisa lebih konteks lagi nggak kekurangannya dalam hal apa? Ini kan software akuntansi. Jadi kekurangannya dalam hal apa? Jadi kayak dan itu kan beda-beda. Ya. Dari jadi kekurangannya Mungkin dari fiturnya atau dari apa? Dia keamanan mulu, lu mau jadi keamanan. Kalau keamanan ini udah terpercaya banget. Kalau security ini udah oke banget. Mungkin Jadi dari fitur. pembeda kali ya? Beda.
Oke, pasti. Setiap sistem pasti ada kelemahan. Tadi Oke, jadi ini kan sistemnya udah online ya. Kekurangannya adalah terlalu ribet untuk orang yang udah lebih tua. Itu kan salah satu kekurangannya juga kan, Kak? Iya kan? Bener kan? Generasi Jadi tua. nggak boleh pakai. Bukan nggak boleh pakai, Kak. Tidak direkomendasikan. Iya, kan agak ribet juga, perlu belajar juga. Terus ini juga nggak gratis, dan juga bayar. Ya, ini kan ada tuh di atas ya, sisa 6 hari. Ini kan trial. Per tahun bisa, per bulan bisa. Dan juga masih ada problem dikit mengenai di kesalahan security-nya. Pastilah ada yang jebol-jebol dikit lah pengamannya juga. Gitu. Loginnya pakai email, buat akunnya juga pakai Gmail. Kurang lebih seperti itu sih kekurangannya. Aku mau nanya. Oke. Itu untuk pelanggan ya. Apa sih namanya kayak itu? Pelanggan. Iya. Anjep ada feedback balik itu enggak? Nanti nggak maksudnya? Oh, jadi kalau pelanggan setia pasti ada feedbacknya ya? Atau apa gitu? Iya. Oke. Mungkin biar lebih jelas langsung masuk ke websitenya aja kali ya. Boleh. Seperti apa ini? Pricing atau kemana? Seperti apa ini? Angel lu kalau bahasa Jawa tuh kayak angel apa ya? Susah ya, susah dikasih tahu. Tapi kayaknya kalau untuk feedback sih nggak ada ya. Paling ada bisa dilihat di sini cuman ada kode promo doang 25% sama dikasih coba gratis supaya ada bisa experience-nya dapet lah untuk first time-nya. Kurang lebih kayak gitu sih. Untuk pelanggan setia kayaknya belum ada feedback-nya. Paling diskon-diskon seperti ini. Kelebihan sih ya. Sebenarnya kalau ada yang software akuntansi dia ada free trial itu jadi kelebihan sih kalau bukan aku juga. Kan ada ya dari tim kalian yang nggak ada free trial ya. Maksudnya siapa? Itu nggak ada lagi. Kalian tapi sekarang udah tutup. Bangkrut kayaknya dia pada banyak yang pakai tapi nggak ada revenue-nya, ya kan? Jadi bayar server domain segede gaban tapi orang nggak bayar itu mungkin jadi pertimbangan ini. Karena buat web juga nggak gratis. Iya, buat web itu nggak gratis, ya kan? Sudah. Oke, iya. Kalau real feedback sebenarnya lebih ke diskon-diskon sih ya. Iya, Biasanya kan kalau pelanggan nyari yang ada diskonan, apalagi emak-emak ya kan. Harus ada diskon dia baru lebih tertarik dibanding yang biasa aja kayak gitu, yang nggak ada diskon. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Udah jelas. Lu jangan naik keamanan lagi sih, Pan. Tiap hari-hari naik keamanan ya. Di rumah gue aman. Enggak, maksudnya nggak ada CCTV gitu kan jadi nggak aman. Mau nanya soal keamanan. Tapi kalau gue ada aman. Boleh. Nanya soal keamanan apa ya, Bang? Enggak. Oh, enggak. Tapi kalau ditanya soal keamanan aman nggak? Iya, tadi yang saya bilang pasti sistem ada gitu. Udah pernah find out belum jurnal ID pernah ada yang dihack? Saya bukan. Enggak, maksudnya apa pernah lihat ada berita jurnal ID pernah dihack kayak gitu atau Sejauh ini sih belum ada yang dihack. oh, belum. Sejauh ini berarti masih aman, Steven, keamanannya. Ya. Mudah-mudahan. Oke. Karena kan emang di era sekarang cybersecurity yang lagi dibutuhin sih. Betul. Jadi kayaknya si Steven ini lebih sukanya ke cyber security ya. Berarti ngoding-ngoding nggak tuh Steven itu mah? Kan belajar security-nya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Sudah cukup jelas? Oke. Thank you untuk tim OB bisa di closing. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give a applause for tim OB. Thank you ya udah hadir hari ini, udah presentasi. Makasih juga.
Iya. Oke, panggilan terakhir untuk tim PK2 yang Gen 2. Are you ready? Mau presentasi or no? Ada Ella, ada Prima, terus ada Ikiboy ini nggak sih? Angelica emang ini? Kan dia udah kan? Dia udah belum sih? Angelica belum. Ya udah Angelica aja, yang lainnya di Zoom. Kayak tadi Jihad kan bisa di Zoom. Oke, berarti nggak ada yang mau presentasi lagi? Oke, berarti hari ini kan cukupi untuk manajemen keuangannya. Berarti minggu depan udah pertemuan ke-14. Minggu depan kan aku mau fokus ke web programming ya. Jadi kalau nanti paling manajemen keuangan kalau timnya Pak Victor dan tim yang mau presentasi, paling presentasi dulu. Habis itu kita bahas yang web programming. Jadi persiapin yang kemarin tim 2 kelompok ya. Jangan nanya lagi berapa kelompok ya. Jadi masing-masing ada waktu 30 menit untuk saling sharing dan saling tanya jawab. Berarti berusahanya kayak saling serang ya. Serangnya dalam kata positif ya. Berarti mesti tanya-tanya, mesti kasih challenge dan sebagainya. Oke, jangan mandang teman. Jadi kalian harus memperkokohkan tim kalian mesti bisa jawab dan mesti serang balik nanti ya. Oke. Untuk maju pertama atau maju kedua itu nanti minggu depan kan ke Wheels aja biar surprise ya. Jadi berusahanya minggu depan semua hadir karena pertemuan terakhir nggak usah ada kuis pra UTS lah ya. UTS mah cincay aja lah. UAS ya. Oh jangan atau. Ya udah berarti kuis prawas tetap kan ke gift tapi long time. Jadi bisa kalian kerjain pas lagi santai atau weekend ya. Berarti Sabtu Minggu kan ke kasih assignment untuk kuis prawasnya biar kalian latihan biar tahu soal-soalnya ya kan? Ya. Ya kan? Ya, jadi minggu depan kita fokus ke web programming, dipersiapin bener-bener dipersiapin ya Bisgen 1 tolong ya. Nah, oke. Datang ya hari Jumat ya. Oke, ajak Jais ya. Jais, Aska, siapa lagi tuh? Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kan cukupi kelas hari ini. Alhamdulillah lebih cepat. Nggak galau kan? Kelas kelas lebih cepat nggak galau kan ya? Oh, enggak. Oke, semoga hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, ilmunya diserap. Dan bisa lebih semangat lagi untuk hari-hari berikutnya. Amin. Minggu depan mau ada Putri dari Gestar ya? Sharing. Oh, enggak. Kalian udah dengar cerita yang student exchange atau belum sih? Yang Vina, Bina, Mutia itu atau Maria gitu udah dengar belum sih cerita experience? Oh, udah. Udah benar, udah. Oke, berarti yang belum dengar cerita dari Alni sama Putri yang waktu ikut LDKF ya? Jangan. Kenapa? Iya. Oh gitu. Oh ya udah. Enggak kan Kanuko pikir ikut begitu kan pasti ada something yang positif bisa di-share. Nah, ya udah maksudnya cerita itunya aja, bukan yang negatifnya. Minggu depan. Ya. Kan kegiatan-kegiatan serunya. Dulu kan Kanuko juga pramuka pasti paham lah yang kayak gitu. Tenang aja. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Justru buat jadi pengalaman. Ya. Oke, thank you so much untuk hari ini. Kan aku mau foto dulu yang di sini. Kalian madep sono deh, madep ke kamera. Madep kamera, puter balik ke kamera. Guys, ini guys. Foto di kamera sekalian. Kita foto. Sini. Sap, tolong foto sekalian, Sap. Mau sekarang foto di Zoom. Oke, di sini.
Oke. Oke, udah. Oke, foto 1, 2, 3. Si Aska bener-bener. Oke, thank you so much guys. Bye-bye.